Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Dengan menyebut nama Allah, segala puji bagi Allah, sholawat dan salam atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Sahabat YouTube channel Zikir HZ yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya saya doakan untuk sahabat semua yang sudah like dan subscribe channel ini, mudah-mudahan seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan rezekinya selalu lancar, melimpah ruah dan berkah. Seluruh hutang-hutangnya dibantu dilunasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala hajatnya, cita-citanya, dan keinginannya terkabul. Dan bagi sahabat yang sedang sakit, mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa sholat duha merupakan sholat sunnah muakkadah atau dianjurkan dengan sangat untuk mengerjakannya. Mengapa dianjurkan? Karena sangat banyak keutamaan dan faedah yang sangat besar. Karena begitu besar manfaatnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa sholat duha itu sholatnya para nabi, para solihin, para siddiqin, dan para awwabin atau orang-orang yang senang bertaubat. Tentu di balik sebuah perintah Allah pasti ada hikmah, ada kebaikan, ada janji Allah yang akan diberikan bagi orang-orang yang mengerjakannya. Sedangkan Nabi tidak pernah yang namanya melupakan sholat duha setiap hari. Maka jika kita ingin mendapatkan ridho Allah, mendapatkan kasih sayang Allah, tentu ada banyak jalan dengan cara mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ridho Allah insya Allah akan kita dapatkan. Salah satunya untuk mendapatkan ridho Allah yaitu dengan menjalankan sholat duha secara rutin, meskipun ini hanya sunnah. Tapi karena kepatuhan kita kepada Allah, insya Allah Allah pun akan membalas kebaikan kita dengan lebih daripada orang-orang yang tidak menjalankan sholat duha. Adapun manfaat yang luar biasa bagi seorang yang terbiasa menjalankan rutin sholat duha, diantaranya adalah akan diberikan ampunan dari segala dosanya, akan dicukupi kebutuhannya di sore hari sampai pagi hari, akan mendatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka arahnya, kemudian akan menolak kefakiran. Dan sholat duha juga bisa sebagai pengganti sedekah dari tulang-tulang kita atau sendi-sendi persendian di tubuh kita yang sebanyak 360 sendi ini, yang juga membutuhkan untuk disedekahi. Salah satu caranya adalah dengan sholat duha. Adapun jika kita mengerjakan 2 rakaat, itu sudah baik. Namun tetapi akan lebih baik lagi jika kita tahu bacaan atau surat apa yang dibaca pada sholat duha. Ini tentu kita membutuhkan satu rujukan. Adapun cara yang terbaik sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apabila kita mengerjakan sholat duha 2 rakaat, maka masing-masing sesudah membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama
dilanjut membaca ayat kursi 10 kali. Saya ulangi, rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca ayat kursi 10 kali. Pada rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah baca surat Al-Ikhlas 10 kali. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang melaksanakan sholat duha, membaca pada rakaat yang pertama surat Al-Fatihah dan ayat kursi 10 kali, serta pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, maka pasti ia akan mendapatkan keridhaan yang terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hal yang paling penting yang perlu kita lakukan agar kita mendapatkan keridhaan Allah yang sangat besar di dalam menjalankan sholat duha meskipun hanya 2 rakaat. Setelah itu, setelah salam, ada satu doa pendek yang diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat duha, sesudahnya membaca Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Jadi setelah sholat duha kemudian membaca istighfar 100 kali. Kemudian akan lebih baik jika membaca doa pembuka rezeki, yakni ya Fattah, ya Razzaq, ya Kafi, ya Mughni 100 kali. Saya ulangi, ya Fattah, ya Razzaq, ya Kafi, ya Mughni 100 kali. Setelah itu berdoa Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dibaca sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Imam Bukhari. Itulah doa khusus yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan baik, kemudian kita mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami doakan apa yang menjadi hajat para sahabat segera terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.